Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif yang pertama datang dari Bribka Hamdani Ismail, anggota Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua, yang meningkatkan perekonomian suku Auyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan melalui penggerakan usaha kecil menengah para perajin noken. Selain pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bribka Hamdani juga berjuang memajukan pendidikan dengan membagikan ratusan buku kepada anak-anak Papua di Kampung Wonggi. Pagi. Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin noken di wilayah Wonggi. Untuk mencapai wilayah binaan, dari Polsek Citakmitak ke Pospol Pasue, Kampung Wonggi, Bribka Hamdani Ismail harus melewati rawa dan sungai, menempuh jarak puluhan kilometer dengan transportasi perahu mesin. Tidak jarang, Bribka Hamdani harus turun untuk mendorong perahu dari hambatan tanah berlumpur dan lebatnya tanaman air yang mengganggu perjalanan. Kondisi ini tidak memupuskan harapan Bribka Hamdani untuk tetap menjalankan tugas di wilayah binaannya. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok pengrajin UMKM noken di Kampung Wonggi. Warga di Kampung Wonggi yang merupakan suku Auyu membuat noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu. Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, dan produk kecantikan. Diawali dengan pengambilan bahan baku pembuatan kerajinan noken di hutan, Babin Kamtibmas Wonggi, Bribka Hamdani Ismail, berkoordinasi dengan Ketua Sanggar suku Auyu Misa dan mengajak masyarakat menyusuri hutan untuk mengambil kulit kayu gaharu. Setelah bahan baku kulit kayu gaharu didapat, masyarakat membawa pulang dan mengeringkan kulit kayu dengan cara dijemur. Selanjutnya, kulit kayu gaharu dibelah serta diiris menjadi bagian yang lebih kecil menyerupai benang. Kemudian benang dianyam hingga membentuk sebuah tas atau noken dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan kerajinan yang akan dipasarkan. Selain mengajarkan pengembangan UMKM, Babin Kamtibmas Bribka Hamdani juga memasarkan hasil UMKM suku Auyu dengan cara tradisional ataupun lewat media sosial. Untuk memajukan bidang pendidikan di wilayahnya, Bribka Hamdani Ismail membagikan buku bacaan kepada anak-anak sekolah di Kampung Wonggi. Lebih dari 100 buku bacaan dibagikan ke anak-anak SD sampai SMP. Selain itu, Bribka Hamdani Ismail juga melatih kedisiplinan anak-anak Papua dan menanamkan jiwa nasionalisme cinta tanah air. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana giat-giat yang dilakukan oleh Bribka Hamdani Ismail kepada warga di Kampung Wonggi, kali ini kita telah terhubung dengan Bribka Hamdani Ismail. Selamat siang, Pak Hamdani. Selamat siang, atau untuk kami di sini selamat sore, Mbak Ratu. Salam presisi. Baik, Bribka Hamdani Ismail, ini Anda mengembangkan UMKM perajin noken suku Auyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan, begitu ya Pak? Mungkin dapat dijelaskan bagaimana pemberdayaan ekonomi tersebut, Pak? Iya, jadi adapun pemberdayaan yang saya lakukan yaitu UMKM kerajinan noken. Noken itu adalah tas yang unik yang berasal dari Papua, di mana tas ini saya coba bersama mama-mama berada di suku Auyu untuk meningkatkan mereka punya pendapatan agar mereka bisa mendapat pendapatan lebih selain mereka punya
istilahnya mereka punya pekerjaan pokok, seperti itu. Baik, tentunya ada komunikasi antara Anda dengan warga begitu ya. Bagaimana Anda melakukan atau strategi komunikasi apa yang Anda lakukan saat berkomunikasi dengan Sukaoyu Papua Selatan ini? Iya, jadi untuk saya untuk berkomunikasi dengan mereka sebetulnya tidak ada strategi yang khusus, Mbak. Cuman memang mungkin dengan cara pembawaan saya yang dengan kekeluargaan, terus duduk sama rata dengan mereka. Mungkin mereka menganggap saya ini sudah layak sebagai keluarga, bagian dari mereka. Makanya mereka, ya istilahnya dari itu mungkin menunjukkan rasa kepercayaan. Makanya mereka begitu dekat, layaknya keluarga. Mungkin dapat dijelaskan sebetulnya apa sih manfaat dari kegiatan yang Anda lakukan ini, baik itu untuk warga maupun untuk pribadi Anda sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya keuntungan ini dari saya membuat kelompok kerajinan ini sangat banyak, karena di dalam kelompok kami ini banyak mama-mama dan juga bapak-bapak yang sebagai tokoh-tokoh adat yang berada di suku Aulu ini. Jadi saya lebih mudah, yang pertama saya lebih mudah berkomunikasi dengan para tokoh adat dan lebih dekat, bahkan mereka sering curhat. Nah, di sini letak kami kepolisian mendekati mereka, masyarakat, terutama tua-tua atau tokoh adat yang ada, agar mereka bisa berbagi kira-kira permasalahan kecil-kecil yang mereka alami ini apa. Mereka bisa berbagi dan saya di situ bisa masuk dan berikan mereka saran, pendapat agar masalah tersebut tidak membias atau tidak membesar. Jadi mulai dari dini kita sudah mulai menghilangkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil itu agar tidak ada permasalahan yang lebih besar sampai terjadinya perang suku, seperti itu. Yang kedua, karena adanya kelompok ini, mereka mendapatkan pemasukan lebih atau bisa dibilang meningkatkan perekonomian mereka. Seperti itu, Mbak Ratu. Itu artinya noken ini untuk dijual kembali begitu ya? Benar. Jadi noken yang kita buat di kelompok kerajinan ini kita jualkan agar bisa dapat pemasukan, agar mama-mama dari Sukaoyu ini bisa mendapatkan pemasukan lebih agar bisa menutupi kebutuhan perekonomian mereka. Seperti itu, Mbak Ratu. Baik. Sebetulnya apa bahan dasar pembuatan tas noken ini, Pak? Nah, terima kasih, Mbak Ratu. Jadi di sini saya mau jelaskan. Memang bahan dasar yang kami buat atau noken yang biasa kita bilang di sini noken khas dari Papua ini, dia mempunyai bahan yang sangat unik dan sangat khusus, yaitu bahan dasar kayu gaharu, atau kita ambil di sini bahannya yaitu kulit kayu gaharu, di mana bahan ini sangat harum. Mungkin di luar sana terkenal dengan bahan baku kosmetik, bahan baku parfum dan sebagainya. Dan bahan dari kayu gaharu sendiri ini dia bisa menembus sampai pengiriman sampai di Arab Saudi. Cuman kita di sini memanfaatkan kulitnya. Jadi kita memanfaatkan bahan yang ada selain dari kayunya atau yang saya bilang ekstrak dari kayunya ini, kita bisa dicari kira-kira apalagi dari pohon gaharu ini yang bisa dimanfaatkan. Ternyata kulit kayunya ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan noken yang sangat unik dan sangat saya bilang dapat menghasilkan uang untuk mama-mama yang berada di pedalaman Papua, khususnya di suku Aulu Misa ini. Seperti itu, Mbak. Apakah sulit, Pak, untuk mencari bahan baku kayu gaharu ini atau seperti apa, Pak? Mungkin dapat dijelaskan? Ya, jadi untuk bahannya ini sendiri dari pohon gaharu ini memang dia hidup banyak di daerah Papua Selatan, terkhusus di kami yang ada di daerah Kabupaten Mapi. Ini sangat banyak sekali pohon-pohon gaharu yang masih hidup. Di sini bisa dibilang kalau di kami sini cukup jalan kaki paling jauh 1 jam itu sudah terlalu jauh sekali. Pokoknya dekat-dekat Cintal atau dekat permukiman masyarakat saja ini sudah ada. Makanya kami manfaatkan hutan atau hasil alam yang ada agar mereka bisa mendapatkan hasil. Seperti itu, Mbak. Jadi memang cukup
besar juga begitu ya perjuangannya untuk mendapatkan kayu gaharu ini ya Pak ya. Harus memasuki hutan dan melakukan perjalanan kurang Betul, lebih 1 jam begitu ya. Lalu seperti betul, apa betul, betul. pembuatan dari atau proses pembuatan kulit kayu ini hingga menjadi tas noken ini, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi memang bahan baku ini kita dapat dari pohon kayu gaharu, di mana pohon tersebut yang kami ambil itu adalah kulit dari pohon tersebut, kulit kayunya. Nah, setelah diambil kulit kayunya ini, kami jemur Mhm, di bawah matahari langsung. Setelah itu, kalau memang itu sudah kering kulit kayunya, diiris mhm, sekecil mungkin, berbentuk seperti benang, lalu dipintal menggunakan paha mereka sendiri, masih alami ya, masih tradisional sekali, mereka mintal dengan paha mereka, dibuat seperti benang, mhm, kemudian dianyam, membentuk suatu tas dan ukuran sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti mhm. itu, Barat. Baik, baik. Selain pengembangan UMKM tas noken, Anda juga pejuang pendidikan di Kampung Wonggi begitu ya. Sebetulnya apa yang Siap, Anda lakukan? siap. Kebetulan di sekolah kami yang ada Mhm, di Kabupaten Mapi, terkhusus yang ada di Kampung Wonggi ini, di sini kami ada guru memang, cuman memang guru kami di pedalaman Papua ini terbatas. Karena saya mhm, melihat hal itu, makanya saya, apa ya, ibarat kata saya melihat itu, kondisi seperti itu, maka saya memberanikan diri untuk bagaimana saya mengajar. Saya mengajar dengan apa yang saya bisa. Karena di pedalaman ini, jujur saja, untuk baca dan tulis memang kami sangat minim untuk mhm, anak-anak di pedalaman Papua. Makanya saya berinisiatif bagaimana saya masuk dan saya mengajar apa yang saya bisa. mhm, Contohnya seperti saya mengajar soal baca tulis mulai dari huruf, dari angka untuk menghitung. mhm, Bahkan saya mencoba berinovasi untuk bagaimana caranya anak-anak ini mereka mendapat bahan bacaan. mhm, Jadi saya mengunggah di Facebook saya untuk teman-teman ada yang di sekitar Mapi untuk mendonasikan buku agar buku tersebut dapat dibaca oleh anak-anak di pedalaman. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang sudah memperoleh ratusan buku mhm, bantuan dari teman-teman yang berada di Kabupaten Mapi, ada mhm, teman-teman ASN dan Polri sendiri, mereka mendonasikan buku layak pakai yang bisa dipakai oleh anak-anak di dalam. Seperti mhm. itu, Barat. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Ini berdasarkan informasi yang saya Ya, dapat nih, Anda harus ya, mencapai wilayah Kampung Wonggi ini harus menyisir sungai, menaiki perahu mesin dengan medan yang cukup berat. Mungkin bisa diceritakan benar. perjalanan itu Pak, karena ini menarik sekali nih Pak. Ya, benar sekali Mbak Ratu. Jadi memang tempat saya ini atau tempat tugas saya ini berada di pedalaman Papua Mhm, dan di Kabupaten Mapi kami ini semua daerahnya bisa dibilang hanya bisa ditempuh dengan jalur sungai. mhm, Nah, jalur sungai yang saya tempuh ini ada yang namanya tumbuhan rawa, namanya mhm, itu tebu rawa. Kalau kami katakan seperti itu, tebu rawa. Nah, akses sungai yang kami lalui ini, kalau saya dari Polsek ke Pospol tempat tugas saya, mhm, atau tempat binaan Babin Kamtipmas saya ini, Babin Kamtipmas di Kampung Wonggi, saya bisa menempuh jarak normal kalau tidak ada tebu rawa sekitar 2 jam. Tapi kalau ada tebu rawa, saya bisa sampai bermalam karena mhm, kita harus bongkar dulu ini jalurnya di bagian sendiri. Jalurnya kita bongkar dulu, baru mhm, kita bisa tolak kendaraan kita untuk menuju ke tempat tujuan yang kita tuju. Seperti itu, mhm, Mbak Ratu. mhm. Jadi memang hanya ada akses melalui sungai begitu ya Pak untuk menuju ke sana. Benar, benar Baik. sekali Mbak Ratu. Hanya sungai saja yang bisa kami tempuh. Mhm, mhm, baik. Pak Hamdani, Anda juga ini diangkat menjadi anak adat suku Auyu Misa begitu ya di pedalaman Papua Selatan. Ya, Sebetulnya apa tujuan dari penganugerahan tersebut dan ritual apa saja yang dilakukan pada saat mendapatkan gelar tersebut, Pak? ya, ya. Mungkin karena pertama kedekatan saya dengan masyarakat sangat-sangat dekat menurut mereka, makanya mereka menobatkan saya sebagai anak adat. Mereka sudah menganggap saya sebagai keluarga karena kedekatan itu dan kepercayaan Mhm, mereka, akhirnya saya diangkat sebagai anak adat. mhm, Saya diberikan mahkota yang saya pakai ini mhm, pertanda sebagai anak mereka dan anak adat mhm, dari suku Audu.
Bahkan saya diberikan ada satu tombak dan tameng yang menurut mereka itu adalah tombak sebagai penjaga, yaitu menjaga mereka yang ada di daerah suku Auyu. Jadi saya ini sudah dipercaya dan sangat dipercaya oleh masyarakat dari suku Auyu, seperti itu Mbak. Dan karena saya dinobatkan sebagai anak adat, saya merasa sisi positifnya mulai dari saat itu apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan sangat didengar oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak Ratu. Baik, jadi memang karena ada kedekatan seperti warga lokal begitu ya, sehingga Anda mendapatkan penganugerahan anak adat. Terakhir nih Pak, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan UMKM dan pendidikan bagi warga Papua khususnya? Ya, saya hanya berpesan kepada warga yang ada di Kabupaten Mapi, terkhusus di wilayah Pasue Bawah. Saya hanya berpesan, teruskan dan tingkatkan UMKM yang ada, karena UMKM yang ada itu kita sendiri yang membentuk, kita sendiri yang berusaha, dan kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Karena semua dan segala sesuatu hanya kita bisa lakukan dengan cara bekerja, baru kita bisa mendapatkan hasil. Dan untuk anak-anak murid yang ada di sekolah, terus belajar, karena apa yang kita usahakan pasti akan kita dapatkan hasil yang sangat baik. Terutama dengan modal awal, yaitu membaca dan menulis. Sering membaca dan pasti banyak pengetahuan yang kita tahu. Seperti itu, Mbak. Karena banyak cita-cita yang mereka inginkan. Banyak sekali cita-cita yang mereka inginkan. Mulai dari guru, ada yang ingin menjadi dokter, suster, karena memang di tempat kami ini banyak sekali kekurangan tenaga medis, tenaga guru, bahkan mungkin bisa dibilang anggota seperti kami. Baik. Seperti itu, Pak Ratu. Baik, terima kasih Bribka Hamdani Ismail, anggota Babin Kamtipmas Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda Papua, sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Selanjutnya, karena jauhnya pelayanan medis serta biaya pendidikan yang semakin tinggi, Ibda Mamat Rahmatullah, Perwira Pratama Polda Jawa Barat, menginisiasi klinik kesehatan dan sekolah gratis di Desa Suci Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Kisah inspiratif selengkapnya sesaat lagi.